Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Lia Nurliawati. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menghafal saldo normal akun. Ketika belajar akuntansi, terkadang kita mengalami kesulitan dalam menentukan saldo normal akun. Maka di video ini saya akan memberikan tips cara mudah menguasai saldo normal akun dengan menggunakan jari tangan. Dalam ilmu akuntansi terdapat kelompok akun utama, yaitu harta, utang atau kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Kelima kelompok akun ini memiliki saldo normal. Ketika bertambah, harta berada di sebelah debit, utang di sebelah kredit, modal di sebelah kredit, pendapatan di sebelah kredit, dan beban di sebelah debit. Sebaliknya, ketika berkurang, harta berada di sebelah kredit, utang di sebelah debit, modal di sebelah debit, pendapatan di sebelah debit, dan beban di sebelah kredit. Nah, dalam menghafal saldo normal kelompok akun tersebut, kita sering mengalami kesulitan. Oleh karena itu, di video ini saya akan memberikan tips menghafal saldo normal kelompok akun tersebut dengan menggunakan jari tangan secara cepat dan mudah. Mari kita praktikkan sama-sama agar kita dapat menghafal saldo normal akun lebih cepat dan lebih mudah lagi. Pada jari saya ini terdapat simbol-simbol. Untuk ibu jari saya beri simbol H, yaitu untuk harta. Dan jari telunjuk saya beri simbol U untuk hutang. Jari tengah saya beri simbol M untuk modal. Jari manis saya beri simbol P untuk pendapatan. Dan jari kelingking saya beri simbol B untuk beban. Untuk akun harta dan beban, ketika bertambah di sebelah debit. Sekali lagi, untuk akun harta dan beban ketika bertambah di sebelah debit. Sementara yang saya tekuk ini adalah akun utang, modal, dan pendapatan ketika bertambah berada di sebelah kredit. Sebaliknya, harta dan beban ketika berkurang di sebelah kredit. Sementara utang, modal, dan pendapatan ketika berkurang di sebelah debit. Sekali lagi, harta dan beban ketika berkurang di sebelah kredit, sementara utang, modal, dan pendapatan ketika berkurang di sebelah debit. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, mari kita coba praktikan lagi sama-sama ya. Misalnya, beban. Beban ketika bertambah di sebelah mana? Ya, betul. Beban ketika bertambah di sebelah debit. Sebaliknya, ketika berkurang di sebelah kredit. Coba sekarang utang. Utang ketika bertambah di sebelah mana? Betul. Utang ketika bertambah berada di sebelah kredit. Sebaliknya, ketika berkurang berada di sebelah debit. Bagaimana? Mudah bukan? Mungkin itu saja video dari saya. Semoga Anda dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.